Selamat mengingat rayakan Jumat Agung pada saat ini, dan kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita bersama. Mari berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib, menebus dosa kami sebagai umat yang berdosa. Ketika kami mengingat rayakan pengorbanan-Mu di kayu salib pada saat ini, bersama dengan keluarga yang kami punya, kami ingin menyerahkan kehidupan kami. Lewat firman yang kami baca dan renungkan, kiranya itu membawa kami memaknai dengan benar pengorbanan-Mu bagi kami sebagai umat yang ada saat ini. Bahkan membawa kami, menguatkan kami di tengah-tengah situasi yang kami hadapi saat ini. Ada banyak kekhawatiran, ketakutan di tengah-tengah bayang-bayang yang kami miliki. Dan kami mohon kiranya Engkau boleh menguatkan kami dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dan dosa kami yang melawan kehendak-Mu, yang melanggar ketetapan-Mu, yang tidak setia kepada-Mu, sehingga kami benar-benar menyadari akan kesalahan kami dan mau diubah oleh Tuhan dan dikuatkan oleh Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita bersama akan membaca Alkitab yang terambil dari Injil Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-44 sampai yang ke-49. Di bawah perikop Yesus mati. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikut Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Ya, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dalam kehidupan setiap hari, semua orang tahu bahwa dirinya akan mati. Tetapi tidak semua orang siap menghadapi yang namanya kematian. Saya ulangi, semua orang tahu bahwa dirinya akan mati, tetapi tidak semua orang siap untuk menghadapi kematian. Ada 3 sikap ketika orang menghadapi ataupun sedang berada dalam bayang-bayang ketakutan kematian. Yang pertama adalah ia berdoa. Yang kedua, kalau boleh dikatakan bahwa ia mencoba untuk berjaga-jaga. Dan yang ketiga, kalau boleh disampaikan bahwa ia coba untuk berserah. Kalau saya tanya untuk kita semua yang hadir, Bapak Ibu sekalian yang sedang duduk
mendengarkan khotbah pada saat ini, kira-kira kalau kita sedang diperhadapkan dengan situasi pandemi COVID-19 yang kita hadapi saat ini, dimana kalau boleh jujur bahwa hampir semua kita merasa takut kematian, mana respon yang kita tunjukkan? Berdoa dengan memohon Tuhan dikuatkan oleh Tuhan, atau kita berjaga-jaga dengan terus berantisipasi, waspada terhadap segala sesuatu yang ada? Atau yang ketiga, kita mencoba untuk berserah. Ya sudahlah, kalau Tuhan mau ambil, silakan saja Tuhan ambil. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, respon yang ketiga adalah respon yang jarang terjadi dalam kehidupan setiap orang. Karena kalau boleh jujur bahwa hampir semua orang saat ini, yang pertama adalah ia takut mati, yang kedua adalah kalau boleh disampaikan bahwa orang takut mencelakai orang lain. Saya takut mati, saya takut mencelakai orang lain dengan kehadiran saya di tengah-tengah hidup yang kita jalani. Pertanyaannya adalah sederhana, mengapa orang takut mati di tengah-tengah hidup yang dijalani? Karena apa? Kematian membuat orang setidaknya merasa kehilangan keluarganya, kehilangan pekerjaan aktivitasnya, kehilangan kebahagiaannya di dunia ini. Itulah yang membuat orang merasa bahwa kematian menjadi sesuatu yang membuat dirinya takut untuk dihadapi. Namun saya mau katakan, dalam iman Kristen, kematian punya dua makna yang penting. Yang pertama adalah pastinya kita akan kehilangan seperti orang umumnya, tapi yang kedua punya makna kemenangan di dalam Tuhan di tengah-tengah hidup yang kita jalani. Sehingga kalau boleh disampaikan bahwa dalam iman Kristen, ketika ia menghadapi kematian, ia bukan hanya menjadi sesuatu yang menakutkan, tetapi kalau boleh disampaikan bahwa ia menjadi sesuatu yang harus dihadapi bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan hari ini mau memperlihatkan kepada kita sebuah bacaan dari Injil Lukas. Lukas menyaksikan bagaimana kematian Yesus. Ayat 44, ketika itu sudah hari kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lukas menggambarkan bagaimana ketika Yesus mati di kayu salib pada saat itu, lantas bait suci terbelah dua, menunjukkan bagaimana dunia, bahkan bait suci, tempat kehadiran Allah pada saat itu, berduka dengan situasi yang ada. Pada ayat ke-46 dikatakan, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku," dan sesudah demikian ia menyerahkan nyawanya. Seruan menyerahkan nyawanya. "Ya Bapa, dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Mari kita buka bersama dalam Mazmur 31 ayat 5. Saya mau mengajak Bapak Ibu. Ayat 5 dan khususnya ayat yang ke-6 yang akan kita baca bersama. "Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab engkaulah tempat perlindunganku." Ayat 6, dan ini menjadi ayat yang penting berkaitan dengan apa yang Yesus katakan, "Ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku." Ini adalah sebuah mazmur yang dibacakan oleh seorang ibu Yahudi ketika anaknya ingin tidur
Sebelum tidur ia dibacakan Mazmur 31 ayat 6 ini. Dan dikatakan, "Ya Bapa, kuserahkan nyawaku." Kalau kita melihat apa yang Yesus katakan di kayu salib yang kita baca tadi dari Injil Lukas, ingin menegaskan juga bahwa Tuhan Yesus mengatakan bukan berarti dia meminta pertolongan kepada Bapa, tetapi itu lambang solidaritasnya sebagai seseorang yang menderita, dan ia menyerahkan kehidupannya ke dalam pelukan Sang Bapa itu sendiri. Dan saya mau mengatakan kepada kita semua bahwa dalam firman Tuhan pada saat ini, Yesus pada saat itu bisa saja mengelakkan maut yang ada, tetapi dia memilih untuk menggenapi setiap firman yang ada. Ia datang untuk menyelamatkan saya dan kita semua yang berdosa ini. Sehingga jangan sampai pengorbanannya itu menjadi sia-sia. Karena di balik pengorbanan Kristus membutuhkan sebuah penyerahan diri dari saya dan kita semua. Agar kita mau diubah oleh Tuhan. Jangan hanya berharap keadaan ingin berubah dari situasi yang ada saat ini. Jumat Agung membawa kita bukan hanya ingin berubah keadaan ini, tetapi membawa kita juga untuk mau diubah oleh Tuhan. Saya mau membawa kita untuk melihat ada 4 hal yang mau kita renungkan bersama. Saya mau menggambarkan bahwa ada 4 M. M yang pertama, kita diajak untuk menyerukan, bukan hanya menyembunyikan. Mari kita perhatikan, lalu Yesus berseru, ayat 46, dengan suara nyaring. Saat ini tidak ada yang bisa kita lakukan. Di tengah-tengah situasi yang kita anggap begitu menakutkan, hanya satu yang dibutuhkan. Kita berseru kepada Tuhan. Ada banyak orang yang terlihat tegar, ada banyak orang yang terlihat menyembunyikan semua ketakutannya, tetapi dalam hatinya penuh dengan kecemasan. Dalam hatinya penuh dengan kekhawatiran. Sekarang yang dibutuhkan adalah bukan menyembunyikan rasa khawatir dan takutmu, tapi menyerukan semuanya kepada Tuhan. Saya dan kita semua diajak untuk menyerukan dengan suara nyaring dalam doa yang kita bawa kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami. Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu. Tidak ada yang bisa menolong kita selain Tuhan yang memampukan kita. Bawa hidupmu, serukan doamu, serukan permohonanmu kepada Tuhan. Jangan hanya menyembunyikan rasa takut dan khawatirmu. Engkau bisa menyembunyikan semuanya di hadapan manusia, tetapi Tuhan tahu kedalaman hatimu. Dan hari ini kita diajak untuk menyerukan, bukan menyembunyikan ketakutan itu dalam hidup kita, dan kita terlihat seolah-olah menjadi orang yang paling tegar. Kedua, kita diajak untuk menyerahkan, bukan menyalahkan. Bukan waktu yang tepat lagi saat ini kita mengatakan bahwa kenapa ya situasi ini terjadi sehingga saya tidak bisa merasakan perjamuan kudus di gereja pada saat ini. Kenapa ya bangsa kita kok mengalami yang namanya krisis, bangsa kita mengalami wabah yang luar biasa seperti ini. Kenapa ya saya harus ketemu dia sehingga saya harus menghadapi ini? Kenapa ya situasi ini kok tidak habis-habisnya dan lain sebagainya? Sekarang bukan waktunya untuk menyalahkan, tapi menyerahkan hidup kita, menyerahkan khawatir kita, menyerahkan takut kita kepada Tuhan. Bukan lagi waktu untuk menyalahkan, bahkan menyalahkan diri sendiri. Kristus sudah menebusmu, sehingga tidak perlu engkau menyalahkan dirimu. Tapi yang paling penting adalah ketika kita boleh belajar firman Tuhan saat ini, untuk mau menyerahkan hidup kita, bukan hanya menyerahkan khawatir kita kepada Tuhan. Banyak orang Kristen yang hanya menyerahkan khawatir, permohonannya, doanya, pergumulannya, tapi nggak pernah menyerahkan seluruh hidupnya untuk Tuhan.
menyerahkan pikirannya untuk Tuhan. Yang ketiga, firman Tuhan membawa kita untuk mau belajar apa yang Yesus lakukan pada saat ini. Membawa kita untuk mau melihat Yesus mengorbankan, bukan hanya ikut merasakan. Kita yang berada dalam masa-masa saat ini, mungkin kita bukan lagi merasakan seperti orang lain. Saat ini mungkin kita mengalami situasi stigma juga, yang membuat kita merasa bahwa kok saya menderita banget ya, kok kita harus mengalami situasi ini ya. Tapi masa-masa saat ini bukan hanya melihat saya menderita. Ada banyak orang yang saat ini juga mau dan harus kita belajar untuk mau mengorbankan waktu, tenaga, pikiran kita. Bahkan kalau saya punya sedikit uang, saya berikan untuk orang-orang yang membutuhkan. Karena saat ini bukan hanya saya yang butuh, ada banyak orang di luar sana yang membutuhkan pertolongan kita. Yesus mengorbankan bukan hanya ikut merasakan. Dan yang keempat, dalam situasi yang ada, mari kita lihat di ayat yang ke-47. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Mari terus kita memuliakan Tuhan, karena kita sudah menyaksikan pengorbanannya untuk kita. Mari saya dan kita semua diajak untuk memuliakan Tuhan. Tetap percaya bahwa masa-masa ini pasti akan segera berakhir. Karena yang dibutuhkan saat ini bukanlah bertahan hidup, tetapi juga kita mau menjalani hidup bersama dengan Tuhan dan menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita bersama. Amin. Mari kita masuk dalam penetapan perjamuan kudus. Dengarlah penetapan perjamuan sebagaimana yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26 yang menyatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita masuk dalam penjelasan perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita, bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa, dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini kita dipersatukan dengan Yesus Kristus dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir akan terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus akan kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus saat ini. Sesungguhnya juga mau mengingatkan kita pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai penebus dan juru selamat dunia melalui kata dan perbuatan kita. Mari kita masuk dalam doa syukur agung. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, pencipta raja dan semesta,
Kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, karena Engkau membuat dan menjadikan kami sebagai milik-Mu. Engkau juga mempersatukan kami dengan Yesus Kristus, agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal untuk memaklumkan kerajaan-Mu dan besar pengasihan-Mu di dunia ini. Engkau mengangkat semua orang yang jatuh, Engkau menegakkan semua orang yang tertunduk, Engkau memulihkan hati orang yang hancur, Engkau menghibur orang yang berduka dan membebaskan yang tertindas. Engkau menghentikan semua badai kehidupan dan pertikaian bangsa-bangsa. Oleh karena itu, bersama semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi dan para rasul, dan martir seluruh gereja-Mu di bumi dan di sorga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam nada kebesaran yang tiada hentinya. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Kami memuji nama-Mu ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama, yaitu anak-Mu Yesus Mesias, yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari cengkeraman dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tidak bernoda di hadapan-Mu. Kami mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu mendiami hati kami, agar kami menerima roti dan cawan ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia yang saling mengasihi dan melayani menurut teladannya, serta membawa damai sejahtera kepada segala makhluk, sama seperti bahan baku roti dan anggur ini yang tumbuh tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu. Maka Engkau pun akan mengumpulkan jemaat-Mu dari utara dan selatan, timur dan barat ke dalam kerajaan anak-Mu, Yesus Mesias, Tuhan dan Juru Selamat dunia, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan kami pesan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan jangan kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, sebelum menerima roti dan anggur sebagai lambang dan tubuh darah Tuhan Yesus, mari kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut dan sikap yang sempurna. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, kandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ya, kita masih tetap berdiri, Bapak Ibu sekalian, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi. Maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Jemaat Tuhan, sampaikanlah salam damai sejahtera kepada sesamamu, supaya damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera Kristus bagimu, damai sejahtera Kristus bagimu. Mari kita masuk pada jamuan. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus.
Ambillah. Ambillah. Makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk penebusan kita. Cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambillah. Ambillah. Minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk penebusan dosa kita. Jemaat Tuhan, terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera-Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Amin. Amin. Amin.